kami ingin memulai ibadah berkati kakak-kakak kami yang memimpin ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini kakak mau ajarin lagu baru nih yang berjudul I Am a Friend of God. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Oke adik-adik, kita harus percaya ya bahwa seberapapun besar rintangan kita, seberapa besar masalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti pelihara kita. Kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Bumi ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya, semua itu pastikan hilang, tapi aku
pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Lebih semangat lagi loh adik-adik. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu yang mengatakan kalau kita tuh harus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus dalam hidup kita. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oke adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan sertai kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga pimpin dan berkati kami agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang kakak kami sampaikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai semua, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja semua. Oke, Kak Rika saat ini mau nanya nih adik-adik semua yang di rumah nih. Apakah adik-adik tahu ingin jadi apa pas saat adik-adik besar nanti? Oke, dipikirin dulu. Oke, apakah akan menjadi seorang guru seperti ini? Mungkin ada ya, atau menjadi seorang dokter kayak gini. Oke, kayak Kak Rika yakin pasti ada tuh beberapa. Atau seorang polisi seperti ini. Atau mungkin kalian ingin menjadi seorang artis. Wah. Nah, tetapi tahukah kalian, apapun profesi kalian, satu saat nanti Tuhan pasti pakai adik-adik semua untuk membuat perbedaan. Ya, seperti yang terjadi pada Ezra. Iya, Ezra itu siapa ya? Ntar dulu. Oke, ceritanya gini nih. Jadi, zaman dahulu Tuhan ingin membawa umatnya kembali ke Yerusalem. Nah, Tuhan memakai Raja Artasasta untuk membawa umatnya kembali ke Yerusalem. Dan satu hal yang penting pas saat umatnya sudah kembali ke Yerusalem ialah membangun bait Allah. Bait Allah tuh penting, tahu gak adik-adik? Zaman dahulu orang-orang tuh untuk berbicara dengan Tuhan gak seperti kita. Kita kan sekarang berdoa kapanpun, dimanapun kita sudah berbicara loh sama Tuhan, ya kan? Tetapi pada zaman dahulu mereka perlu ke bait Allah untuk berbicara kepada Tuhan. Sebegitu pentingnya ya bait Allah untuk jemaat Tuhan pada zaman dahulu. Jadi Tuhan menunjuk nih umatnya, jemaatnya yang dia percayai. Nah, jadi Tuhan itu menunjuk pada satu hal dulu, yaitu Raja Artasastra dipanggil oleh Tuhan untuk menunjuk seseorang yang dia percayai untuk membangun bait Allah. Jadi siapa orang itu? Yaitu Ezra. Nah, Ezra ini bukan imam gereja loh, bukan adik-adik. Dia juga bukan pemuji di gereja, tetapi dia adalah ahli Taurat Yahudi yang bekerja untuk mengurus pembendaharaan keuangan. Nah, tetapi Tuhan mau pakai dia. Nah, kenapa? Karena Ezra ini adalah orang yang setia kepada Tuhan dan selalu mengabdikan diri untuk meneliti firman Tuhan. Dia nih selalu berusaha loh untuk mengetahui kebenaran yang ada di firman Tuhan. Jadi dia bisa bagikan ke jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan tuh memahami maksud Allah tuh kayak gimana sih, maksud Tuhan tuh seperti apa sih. Nah, jadi tuh pas melihat ketekunan Ezra membaca firman Tuhan, terus juga melakukannya di kehidupan sehari-harinya dia, Tuhan menggerakkan hati Raja Artasastra untuk menunjuk Ezra memimpin pembangunan bait Allah. Wah, hebat ya, padahal Ezra ini ahli Taurat, bukan imam Tuhan. Biasanya kan yang dipercayakan kayak raja-raja, hakim-hakim, tapi ini Ezra yang mempelajari Taurat Yahudi. Tetapi karena dia tekun, dia melihat firman Tuhan dengan kesungguhan hati, jadi Tuhan pun tahu yakinnya hati Ezra tuh seperti apa gitu. Nah, terus pada saat itu tiba-tiba nih kan Raja Artasastra kan memanggil Ezra nih. Wah, Ezra bilang, ada apa ya? Kok aku dipanggil gitu? Tetapi ternyata Ezra dipanggil karena Raja Artasastra memberitahukan kepada dia untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, senang hati Ezra loh bahwa dia bisa kembali ke Yerusalem dan diizinkan, dipercayakan untuk membangun bait Allah.
Nah, kita bisa lihat di sini, Ezra tuh rajin membaca firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan di kehidupan dia sehari-hari. Kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab ya. Melihat nih, wah minggu ini firman diambil dari mana nih? Ayat hafalannya di mana nih? Jadi itu kita bisa lakukan. Tetapi selain membaca Alkitab, selain mendengarkan firman, ada hal-hal yang kita bisa juga lakukan di rumah. Ya, seperti berdoa ataupun melakukan perintah Tuhan yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita, yaitu menghormati orang tua kita, membantu sesama, dan itu yang Tuhan paling sukai ya adik-adik. Jadi satu hal lagi nih, tadi kan Kak Rika sudah bilang, Ezra nih pekerjaannya adalah membaca Taurat Alkitab, Taurat Tuhan gitu. Tetapi dia juga bertugas di perbendaharaan. Nah, itu pekerjaan dia. Itu yang dia lakukan sehari-hari, kebiasaan dia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga mempunyai kebiasaan atau talenta yang adik-adik bisa lakukan nih? Jadi, kita semua punya talenta. Nah, mungkin kemampuan itu kita pikir, Tuhan gak mungkin nih pakai talenta saya, talentanya kecil. Tapi jangan salah adik-adik, talenta apapun Tuhan pasti pakai. Ya, kita bisa lihat contohnya di Ezra. Jadi Tuhan mempercayakan kita melakukan sesuatu dan kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Seperti berdoa, itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, Tuhan pun pasti tahu. Tuhan pun pasti suka hati dan senang hati mengetahui kita melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan, demi membesarkan nama Tuhan. Itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Yuk, sekarang adik-adik, Kakak Rika minta adik-adik kembangkan terus talenta yang adik-adik punyai, seperti menyanyi, melukis, membaca, ataupun menari. Karena Tuhan pasti pakai talenta kita ya adik-adik. Nah, seperti ini, kalau misalnya di Komsel, kalau kakak minta bantu untuk berdoa, ayo jangan malu-malu, Tuhan pasti senang. Apalagi kalau yang langsung bilang, kakak aku saja yang berdoa, kakak aku mau kasih pujian, itu pasti lebih sip lagi ya adik-adik. Jadi jangan malu-malu, mari kita mulai berani untuk melayani ya. Jadi Tuhan pun pasti suka hati. Nah, itu yang kakak mau bagikan untuk minggu ini. Ayo kita lihat super kebenaran kita yang bunyinya, melayani Tuhan itu kesukaanku. Ya, sekali lagi, melayani Tuhan itu kesukaanku. Oke, dicamkan baik-baik adik-adik, diingat ya, melayani Tuhan itu kesukaanku. Iya, itu yang harus kita ingat selalu. Jadi talenta apapun yang kita punyai, Tuhan pasti pakai. Ya adik-adik, asal kita terus kembangkan, asal kita terus latih, itu pasti bisa Tuhan pakai untuk memberkati umatnya. Oke? Nah, berikutnya Kak Rika mau kasih tahu bahwa cerita tentang Ezra adik-adik bisa baca di Alkitab, yaitu di Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 28a. Ya. Di mana? Di Ezra 7 ayat 1 sampai 28a. Ya, adik-adik bisa lihat di situ, dibaca. Gini ya ternyata ya cerita Ezra. Keren ternyata ya, Ezra tuh hebat. Tuhan percaya dia untuk melakukan tugas besar yang Tuhan sudah berikan. Oke. Nah, yang satu lagi Kak Rika mau kasih adalah ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 26. Bunyinya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekali lagi ya, di mana pasalnya untuk ayat hafalan kita? Yohanes 12 ayat 26.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya adik-adik, itu yang Kakak Rika sampaikan pada saat ini. Yuk mari semua ingat, dalam berdoa pun kita harus serius. Oke, jadi semuanya lipat tangannya, ya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau telah berikan kami talenta yang kami punyai. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari kami untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, tolong pimpinlah kami di dalam hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain. Bye-bye adik-adik. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Lucia. Siapa? Iya benar. Hore. Namaku Lucia. Tadi teman-teman sudah dengar kan firman Tuhannya? Jadi talenta-talenta yang kita punya itu semua dari Tuhan. Dan kita juga harus gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, baik kebiasaan kita itu sedikit atau banyak, baik itu bagus atau tidak, atau itu keren atau tidak, Tuhan tidak menerima talenta berdasarkan itu. Tapi Tuhan melihat siapa yang sukacita, tekun, rajin, dan taat sama Tuhan. Maka Tuhan akan senang hati menerima talenta kita. Nah, teman-teman sudah gak sabar kan? Kita mau prakarya apa ya hari ini? Jadi, ayo kita buat prakaryanya hari ini. Let's go! Jadi, yang harus kita siapkan adalah yang pertama, toples atau kotak kardus sesuai yang kalian punya di rumah. Lalu yang kedua adalah double tip dan gunting. Keempat, origami. Dan yang terakhir, pensil atau pen. Kita lanjut ke caranya. Let's go! Jadi, kita buat dulu pola salibnya. Jika sudah, kita gunting. Bagi teman-teman yang masih kecil, boleh ya minta tolong kepada papa mama atau kakak kalian. Jika sudah, kita beri tulisan yaitu talentaku untuk Tuhan. Lalu kita tempelkan double tip di bagian belakang salibnya. Dan kita tempelkan pada bagian depan toplesnya. Jika sudah, kita tulis talenta-talenta kita untuk dimasukkan ke dalam toplesnya. Kalau talenta Lucia ada banyak, tapi Lucia sebutin beberapa aja ya. Yang pertama, Lucia suka membantu orang tua. Lalu kita potong dan masukkan ke dalam toplesnya. Boleh kita gulung atau kita lipat.
Dan yang kedua, Lucia suka banget menyanyi. Jadi Lucia taruh di toplesnya. Kalian bisa tulis talenta-talenta kalian ya. Karena talenta itu bukan hanya satu, tapi ada banyak sekali. Dan ketiga, Lucia suka banget menari. Jadi Lucia taruh di toplesnya. Kalau sudah, kalian bisa hias toplesnya dengan manik-manik atau apapun yang kalian punya di rumah. Dan kalian juga bisa mengisi toplesnya setiap hari sesuai yang kalian lakukan di rumah. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan berpisah nih. Tapi kalian jangan sedih ya. Kita akan bertemu lagi di prakarya selanjutnya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami selama ibadah kami pada pagi ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan pimpin aktivitas kami selanjutnya. Dan supaya kita bisa menggunakan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dadah teman-teman. Sampai berjumpa lagi bersama Lucia. Dadah.